Kami mau menghampiri tahta-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami mau taruh setiap masalah, setiap beban hidup kami, dan kami mau fokus sama Tuhan. Kami mau memandang Engkau, dan kami mau beri yang terbaik buat Tuhan. Siang hari ini Yesus, mari Tuhan Kau hadir di tengah kami Tuhan, bertahta atas setiap pujian kami Yesus. Kami rindukan setiap hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakan setiap kami Yesus. Kami mau menghampiri setiap tahta-Mu itu Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kami sembah
kami pribadi lepas pribadi, menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi Yesus, melayakkan setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh beri yang terbaik buat Tuhan. Dan biar Tuhan yang bertata atas setiap pujian kami, biar Tuhan hadir di tengah kami siang hari ini, biar Tuhan hadir melawat setiap kami di tempat ini, memberikan setiap roh yang baru, memberikan setiap api yang baru itu Yesus, memberikan semangat yang baru untuk kami boleh menyala-nyala di hadapan Tuhan, memberkati setiap jemaat-Mu yang boleh hadir di tempat ini Yesus, melayakkan setiap kami untuk kami boleh masuk lebih dalam lagi di tahta-Mu Yesus. Mari Tuhan, Engkau bertahta atas setiap pujian kami, Engkau beracara atas setiap ibadah kami siang hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biar nanti kami pulang Tuhan, kami boleh terima sesuatu yang baru, Engkau boleh memuaskan setiap kami, bahkan berkat yang baru itu boleh kami terima Yesus. Kami mau membuka hati kami Yesus, untuk kami mau datang diam di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab kami percaya Tuhan, apapun yang saat ini sedang kami alami, apapun yang saat ini sedang terjadi Yesus, kami mau tetap percaya bahwa Engkau tetap Allah yang sama, Allah yang sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau Allah yang layak untuk kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan,
saat ini boleh terjadi dalam hidup kami. Setiap pergumulan, setiap masalah, kami mau percayakan semuanya dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang memegang kendali atas setiap hidup kami, Yesus. Kau Tuhan yang tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya, Yesus. Amin. jatuh, Engkau tetap Tuhan yang sama, Tuhan yang selalu menolong kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk setiap kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan.
untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, dan kami mau bersyukur dan kami mau sorakan lebih lagi Tuhan, untuk kami mau memberi yang terbaik buat Engkau siang hari ini. Mari Tuhan memberkati setiap jemaat di tempat ini Yesus, memberikan setiap api yang baru, memberikan setiap roh yang baru Tuhan, untuk kami boleh menyala-nyala di dalam Engkau. Dan kami mau Tuhan, kami pulang tidak sama lagi, kami mau berubah, kami mau menjadi orang yang baru, dan kami mau Tuhan yang memuaskan setiap haus dan lapar itu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di belakang, shalom. Ada sukacita siang hari ini, amin. Yang ada sukacita, kita mau beri aplaus, kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, yes. Mari bersama-sama kita mau bawa setiap pujian kita, setiap sukacita kita mau bawa di hadapan Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan, sebab yang layak untuk kami, ya Yesus. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Ini setiap pernyataan hati kami. Kami mau bawa setiap pujian, setiap kemuliaan hanya bagi Tuhan saja siang hari ini Yesus. Mari bersama-sama nyatakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we
Terima kasih Tuhan untuk setiap sukacita itu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kayak mau terus Tuhan percaya. Kayak mau terus percaya apapun setiap musim hidup kami. Mungkin setiap tahun boleh bertambah, setiap musim boleh berganti. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang akan selalu menolong kami, selalu menjaga kami. Terima kasih Yesus. Selalu berganti, kasih Tuhan
lagu ini bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan pelihara, mengenyangkan kami. Demikian kami percaya di tahun 2023 ini Tuhan juga tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, pagi hari atau siang hari ini kami percaya hadirat Allah ada di sini. Tuhan hadir di sini dan mau memberkati kami dan sedang memberkati kami. Terima kasih Bapa, Engkau urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada saat ini saudara kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan ya. Saudara, kalau Tuhan kehendaki Jumat sudah berangkat ke Medan ya, kalau Tuhan kehendaki. Dan itu sebabnya hari ini saya membawakan firman yang seharusnya adalah Bapak Yohanes ya, saudara. Nanti Pak Yohanes akan di minggu keempat. Baik, dan minggu depan nanti Pak Agus, saudara. Nah saudara, saya ingin lanjutkan khotbah saya 3 minggu yang lalu tanggal 18 Januari, yaitu tentang Ruben ya saudara ya. Dan hari ini saya ingin bicara lagi tentang Ruben. Nah saudara, masalahnya ini adalah 3 minggu yang lalu saudara. Minggu lalu tahun baru, terus Natal juga temanya berbeda. Jadi apakah saudara masih ingat itu ya, tentang cerita Ruben yang dulu itu ya. Khotbah minggu yang lalu aja kadang-kadang sudah lupa ya saudara ya. Jangankan minggu lalu Pak, keluar dari gereja aja kadang-kadang udah lupa. Iya saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mudah-mudahan saudara masih ingat ya. Saya akan sedikit memberikan ulasan khotbah saya tanggal 18 Desember tahun lalu saudara ya. Jadi saudara, kita melihat bahwa Ruben itu adalah anak paling tua dari anak-anaknya Yakub. Ya, jadi dia adalah anak nomor 1 dari anak Yakub yang seharusnya mewarisi hak kesulungan, tetapi dia kehilangan hak kesulungan. Kita tahu akibat dia berbuat dosa, saudara ya. Jadi Yakub itu mempunyai 12 anak, saudara. Anak ke-11 itu namanya Yusuf, saudara. Yang kita tahu akhirnya jadi perdana menteri di Mesir. Nah, Yusuflah yang mewarisi warisan hak kesulungan. Dia mendapatkan 2 bagian dari warisan Yakub ayahnya, saudara ya. Kemudian anak keempat Yehuda, saudara, menjadi pemimpin di antara saudara-saudaranya, mendapat berkat yang paling besar dari Allah. Yehuda mempunyai keturunan yang paling banyak. Yehuda mendapat wilayah paling besar, saudara, yang seharusnya itu adalah miliknya Ruben, warisan-warisan itu saudara ya. Dan raja-raja yang akhirnya nanti menjadi raja itu dari keturunan suku Yehuda yang seharusnya dari suku Ruben. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, seharusnya itu semua berkat itu miliknya Ruben, tetapi ia kehilangan semuanya itu saudara. Jadi saudara, ini penting sekali. Itu sebabnya kita harus pelajari kisahnya Ruben. Karena apa? Karena dia harusnya dapat berkat, kok hilang berkatnya. Nah ini loh saudara ya. Mungkin juga Tuhan memberkati saudara, kok berkat saudara juga hilang. Makanya ada yang gak beres, ada yang harus kita pelajari ya saudara. Dan terakhir kita belajar bahwa Ruben itu bukanlah orang jahat. Ruben itu orang baik saudara. Ketika adiknya Yusuf datang menjenguk kakak-kakaknya di padang, apa yang mau dilakukan kakak-kakaknya Yusuf? Mau bunuh Yusuf. Yang gak setuju cuma 1 orang. Siapa? Ruben, saudara. Ruben itu mau menyelamatkan Yusuf. Jadi saudara lihat, dia bukan orang jahat. Ruben itu, dia orang baik. Ketika Yusuf sudah menjadi perdana menteri di Mesir, saudara, kemudian terjadi kelaparan, kemudian kakak-kakaknya Yusuf ini mulai pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Mereka nggak tahu kalau itu yang di hadapan mereka itu adalah Yusuf.
Dan Yusuf masih belum membuka diri bahwa dia adalah adiknya sebenarnya yang dulu dijual ya oleh kakaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu mereka dibilang sebagai pengintai ya oleh Yusuf. Yusuf sengaja, saudara. Kemudian dia menahan Simeon. Dia bilang, coba kamu bawa Benyamin katanya ke sini. Kalau kamu nggak bawa Benyamin, kamu nggak boleh beli gandum di sini dan Simeon tetap masih ditahan di sini. Akhirnya mereka pulang, saudara. Ngomong sama bapaknya Yakub. Penguasa di sana minta agar Benyamin dibawa ke sana. Yakub nggak boleh, saudara. Tetapi apa yang Ruben usahakan, saudara? Ruben bilang, kalau dia tidak kembali, Benyamin ini aku bawa ke Mesir dan gak kembali, bunuh anakku 2 orang itu laki-laki. Itu kata Ruben. Artinya begini, saudara. Ruben itu seorang kakak yang bertanggung jawab sebenarnya. Ya, dia orang yang baik, saudara. Tetapi dia kehilangan hak kesulungannya. Mengapa? Karena dia berzina dengan Bilha, selir bapaknya. Dan ini adalah satu dosa yang serius, saudara. Sehingga akhirnya pada waktu ayahnya mau meninggal, semua ditumpangi tangan, semua dikasih perkataan berkat, tetapi Ruben justru perkataan kutuk yang ada dalam hidupnya. Ya, baik, itu cerita yang kemarin, saudara ya. Secara singkat itu yang saya sampaikan. Kita akan lanjutkan sedikit lagi, saudara. Hal-hal yang terjadi dalam hidup Ruben. Ya. Jadi yang pertama, Ruben mempermalukan ayahnya, Yakub. Kejadian 49 ayat 3 sampai 4. Kita lihat. Ini dalam terjemahan AYT ya, saudara ya. Kalau saudara lihat Alkitab saudara di HP agak sedikit berbeda, ya. Ruben, anak sulungku, engkaulah kekuatanku, buah pertama dari kegagahanku. Engkaulah yang paling terhormat dan berkuasa dari semua anakku. Tetapi nafsumu seperti air bah yang tidak bisa engkau kuasai. Jadi engkau takkan tetap menjadi anakku yang paling terhormat. Engkau menaiki tempat tidur ayahmu dan tidur dengan salah satu istrinya. Engkau membawa aib kepada tempat tidurku, tempat tidur tempatmu berbaring. Ya, ketika akhir hidupnya Yakub, dia panggil 12 anaknya laki-laki dan kemudian mulai berkata-kata dengan kata-kata nubuat. Tapi apa yang terjadi dengan Ruben, saudara? Dia katakan, Ruben anak sulungku. Engkaulah kekuatanku, buah pertama dari kegagahanku. Engkaulah yang paling terhormat dan berkuasa dari semua anakku. Seharusnya begitu. Ayat 4 perhatikan, ada kata tetapi, ya. Tetapi nafsumu seperti air bah yang tidak bisa engkau kuasai. Jadi nafsu ini digambarkan seperti air bah yang sudah nggak bisa dikendalikan lagi, ya. Jadi engkau takkan itu tidak akan tetap menjadi anakku yang paling terhormat. Nah, ini loh saudara. Karena engkau sudah apa di sini? Menaiki tempat tidur ayahmu dan tidur dengan salah satu istrinya. Siapa saudara? Bilha. Makanya dia tidak lagi menjadi yang terhormat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ruben bukan berkat yang dia terima, tetapi sebaliknya kutuk yang dia terima. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Taurat belum diturunkan. Taurat itu diturunkan zamannya Musa, jauh berapa ratus tahun setelah Yakub, ya. Jadi beberapa ratus tahun kemudian baru Musa lahir dan Taurat itu diturunkan kepada Musa, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Roma pasal 2 itu dikatakan bahwa begini, saudara, bahwa mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat tidak akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat.
Jadi kalau orang itu tidak hidup di bawah hukum Taurat, dia nggak akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Nah, pada waktu itu hukum Taurat belum turun, belum diberikan kepada Musa. Musa saja belum lahir, saudara. Jadi saudara, belum ada hukum Taurat pada waktu itu. Jadi apa yang dilakukan Ruben pada waktu itu, saudara, itu ya aib, hanya mempermalukan ayahnya saja, saudara. Kalau misalnya hukum Taurat sudah turun, apa yang terjadi, saudara, kepada Ruben? Mati, saudara. Hukum Taurat itu mengharuskan dia dihukum mati, dirajam batu. Saudara ingat peristiwa ketika ada orang perempuan kedapatan berzina dan mau dirajam batu di dalam perjanjian baru, saudara ingat? Kemudian ada Yesus di sana, saudara, ya. Kenapa? Karena di bawah hukum Taurat, orang yang kedapatan berzina itu harus dilempari batu sampai mati. Tapi Ruben tidak. Kenapa? Karena hukum Taurat belum turun pada waktu itu, saudara, ya. Nah, saudara, tetapi apa yang dilakukan Ruben itu membuat malu, saudara. Ya, membuat malu ayahnya, jelas, saudara, apa yang dilakukannya itu. Sekarang juga demikian, ada hukum moral di dalam masyarakat kita, benar ya, saudara. Nah, itu yang terjadi, saudara. Hal yang kedua, Yakub tidak segera menghukum Ruben. Ya, Yakub itu tidak segera menghukum Ruben. Jadi setelah Ruben melakukan dosa itu, saudara, itu sepertinya baik-baik saja semuanya. Yakub tidak segera menghukum Ruben, saudara. Sepertinya masalah itu ya sudah hilang begitu saja. Walaupun mungkin awal-awalnya Ruben takut sama bapaknya, takut nanti kalau dihukum. Tapi ternyata, saudara, Yakub tidak menghukum Ruben pada waktu itu. Jadi, saudara, ya sudahlah, sepertinya masalah itu mungkin jadi pembicaraan sebentar. Tapi bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, itu sepertinya hilang lenyap begitu saja, saudara, permasalahan itu. Dan sudah nggak dibicarakan lagi selama bertahun-tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab juga tidak mengatakan bahwa Ruben bertobat dari masalah itu, nggak dikatakan juga, saudara. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepertinya ya sudah perlahan-lahan hilang begitu saja, saudara. Tapi saya mau kasih tahu bahwa Yakub nggak lupa, Tuhan tidak lupa akan hal itu, saudara. Ya, hingga pada saat ayahnya ini Yakub mau meninggal, semua anak-anak dikumpulkan untuk menerima berkat dari Yakub, saudara, sebagai ayahnya. Betapa kagetnya Ruben ketika ayahnya berkata, engkau tidak akan lagi menjadi yang terhormat. Wah, kaget dia, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini akibat dari puluhan tahun yang dia lakukan, yang seolah-olah gak ada papanya, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa peringatan apa yang Tuhan ingin memperingatkan kepada kita melalui firman Tuhan ini, saudara? Hati-hati sikap kita terhadap dosa. Ya, hati-hati sikap kita terhadap dosa. Jangan pikir dosa di masa lalu tapi nggak diberesin, saudara ya. Terus sudah orang kayaknya lupa semuanya. Tapi semuanya baik-baik saja. Tidak, saudara. Tuhan gak pernah lupa. Itu sebabnya kalau ada dosa-dosa masa lalu, hari ini minta Roh Kudus untuk menyelidiki. Amin, saudara. Makanya ada lagu selidiki aku. Minta Roh Kudus menyelidiki. Kalau ada dosa-dosa yang kita belum bereskan di masa lalu, saudara, bereskan. Jangan pikir Tuhan lupa dengan dosa-dosa kita yang gak kita bereskan. Oh, sekarang baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Enggak, saudara, enggak baik-baik saja. Lihat Ruben, dia pikir baik-baik saja. Tapi setelah ayahnya mau meninggal, ternyata bukan berkat yang diberikan kepada Ruben, tetapi justru sebaliknya, perkataan kutuk untuk Ruben, saudara. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan hidup terakhir seperti Ruben. Penghakiman itu tetap datang atas kita, saudara, ya. Itu hal yang kedua, saudara. Hal yang ketiga, Allah menyerahkan mereka. Apa maksudnya, saudara? Roma 1 ayat 24,
Kemudian kita lihat 26 dan 28 ya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Sekarang semakin hari saudara, apa yang disampaikan firman Tuhan ini makin terjadi. Orang makin melakukan hal-hal yang tidak pantas. Yang dulu tabu sekarang udah gak tabu lagi. Ya kan saudara ya? Itu yang terjadi. Kalau saudara perhatikan mulai ayat 24, ada kata-kata Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Jadi diserahkan aja. Ayat 26, Allah menyerahkan mereka, ada kata menyerahkan, kepada hawa nafsu yang memalukan. Ayat 28, Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk. Saudara, kalau ada orang ya dikasih tahu jalannya serong, berbuat salah, dikandani 1 kali, 2 kali, 3 kali, enggak digugu saudara ya, enggak diperhatikan. Terus saudara bagaimana? Saudara udah ngomongin ya, berkali-kali saudara udah omongin ojo. Terus masih aja dia berbuat hal itu. Apa yang saudara lakukan? Wis karepmu, gitu ya saudara ya. Wis terserah. Mau apa kek, wis mau jungkir balik kek, terserah. Ya biasanya kita seperti itu ya saudara ya. Ini loh saudara, kalau orang sudah terjerumus dalam dosa dan tidak mau bertobat saudara, di sini Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Semakin hari semakin cemar. Menyerahkan mereka kepada hawa nafsu memalukan. Semakin hari semakin tidak karuan saudara. Menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, yang kotor dan sebagainya. Wis karepmu gitu saudara ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sebenarnya adalah bentuk penghakiman Allah saudara. Dan ini terjadi saudara. Kalau saudara memperhatikan ya, bahwa zaman sekarang ini saudara, bicara soal dosa seksual itu semakin merajalela saudara. Ya. Setiap penjuru dunia, wah sudah luar biasa saudara. Saya itu aneh, kalau jenis kelamin itu ada 2 ya saudara ya, laki dan perempuan. Tapi saya tanya anak saya, katanya kalau di Thailand banyak katanya Pak. Saya tuh jadi bingung. Ya benar ya. Kalau di Thailand ada berapa? Ada berapa jenis kelamin? Mas ya, saya sampai bingung ini jenis kelamin apa ini. Yang saya tahu itu laki dan perempuan gitu ya. Saudara juga kan tahu laki dan perempuan toh. Iya, tapi anak muda sekarang mengenal lebih dari 2, bahkan nggak tahu berapa ya, saya lupa. Saudara, mereka bilang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sudah banyak hal-hal yang nggak wajar. Satu hari saudara di satu video di Facebook saudara ya, ada wawancara kepada seorang wanita. Ditanya, impianmu apa? Dia bilang begini, impian saya itu menjadi artis film porno. Wih saudara, zaman dulu itu aib loh saudara, ngomong kayak gitu di depan kamera dan diposting kemana-mana. Tapi sekarang kayaknya bangga ya saudara ya. Ini aneh ini zaman ini. Karena ini loh saudara, udah kebangetan. Akhirnya Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Ya saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya saya katakan jangan kita biarkan dosa itu ada saudara. Ya, bereskan segera.
Jangan pikir ora popo, ora nggak apa-apa. Ruben juga pikir nggak apa-apa, bapakku nggak marah. Jangan pikir nggak apa-apa, saudara. Tapi pada akhirnya, saudara, bukan berkat yang diterima Ruben, tetapi kutuk, saudara. Itu sebabnya saya sampaikan pada saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara ada dosa tersembunyi, mungkin itu masa lalu ada hal-hal kecil yang belum dibereskan. Bereskan, minta Tuhan ampuni saya Tuhan, basuh saya dengan darah-Mu. Kalau hati kita tulus dan murni minta Tuhan membasuh, pasti Tuhan mengampuni dosa kita. Amin, saudara. Pasti Dia akan menyucikan kita. Dan akhirnya saudara lihat, Ruben itu pengaruhnya paling kecil, saudara, di antara adik-adiknya, ya. Dia punya keturunan paling kecil jumlahnya, nggak banyak pengaruhnya Ruben itu, saudara. Akibat itu, saudara, dari perbuatannya. Selanjutnya, saudara, ada yang keempat, terakhir, saudara. Allah Maha Adil, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya begini, Ruben berbuat dosa, mengapa keturunannya juga kena hukum? Gitu kan, saudara? Kutuk keturunan. Nah, ada juga yang tanya sama saya beberapa tentang kutuk keturunan. Pak, apa saya ini kena kutuk keturunan? Nah, ini kita akan belajar sedikit tentang kutuk keturunan, ya saudara. Saya mau kasih tahu begini tentang kutuk keturunan, saudara. Memang ada kutuk keturunan, saudara. Ruben itu, saudara, keturunannya jadi paling tidak berpengaruh, saudara, karena kutuk, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi mungkin saudara bilang begini, loh Tuhan gak adil ya, yang berbuat dosa Ruben masa anak cucunya semua kena. Tapi memang begitu, saudara. Jangan bilang Tuhan gak adil, saudara. Apakah ada manusia yang lebih adil dari Tuhan? Gak ada kan? Tuhan itu paling adil, saudara, ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan begini, Ruben memang berbuat dosa dan membawa pengaruh buruk bagi keturunannya, itu memang benar. Tetapi perhatikan saya, bukan berarti kutuk ini tidak bisa berubah. Nah, ini yang paling penting yang ingin saya sampaikan. Memang benar ada kutuk keturunan, tetapi bukan berarti kutuk ini tidak bisa berubah menjadi berkat. Bukan berarti begitu. Bisa, saya katakan, kutuk bisa diubah menjadi berkat. Amin, saudara. Kalau hari ini saudara berpikir, apa aku ini kena kutuk ya? Karena beberapa waktu yang lalu ada orang WA saya, saudara, bukan di Solo, ya. Pak, apa saya ini kena kutuk keturunan katanya, ya, saudara. Kok utangku oke? Lah saya bilang itu kebiasaan dia, memang suka utang, ya. Kok nyalahin ibunya, bapaknya? Apa ini kutuk keturunan, saudara? Nah, senengannya utang. Ya, jangan nyalah ke kutuk keturunan, saudara. Ya, nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saudara, kutuk itu bisa diubah menjadi berkat. Tetapi saya juga mau kasih tahu, kalau Tuhan janjikan berkat sama saudara, bisa juga berubah jadi kutuk. Karena kata selamanya aku akan memberkati, selamanya kamu terkutuk, itu bukan berarti selamanya gak bisa berubah. Kata selamanya kamu terkutuk, itu akan berakhir jika, nah ini saudara, atau selamanya kamu akan diberkati, tapi akan berakhir jika ada sesuatu, saudara. Kalau saudara merasa memang benar ada kutuk keturunan itu, saudara, ya. Misalnya mbah kita tuh suka okultisme. Saudara tahu okultisme? Perdukunan, senengnya sama apa namanya itulah ya, saudara, okultisme, jimat-jimat gitu dan sebagainya. Itu bisa, saudara, ke anak cucunya ada kutuk, saudara. Tetapi saudara, begitu saudara ikut Tuhan, darah Yesus menyucikan kita, kutuk dihancurkan. Amin, saudara. Percaya? Amin. Begitu saudara yakin, percaya, ikut Tuhan, kutuk itu putus, saudara. Saya percaya ketika kakek saya, karena sebelum kakek saya itu tidak ada dalam keluarga saya yang orang Kristen.
Kakek saya dan nenek saya itu yang pertama jadi Kristen dalam keluarga kami. Setelah mereka bertobat sungguh-sungguh, karena kakek saya itu penjudi, tukang minum-minuman keras, itu kakek saya, saudara. Setelah kakek saya bertobat, saudara, ke gereja melayani Tuhan, sekarang semua anak, cucu, cicit di dalam Tuhan, saudara. Ya, di dalam Tuhan, dan saya melihat diberkati oleh Tuhan. Saudara, kutuk itu patah ketika kakek saya, nenek saya ikut Tuhan Yesus, saudara. Demikian juga saya percaya, kutuk itu hancur ketika saudara sungguh-sungguh di dalam Kristus. Mungkin hidup saudara dulu gak karuan, itu bisa gak jadi kutuk bagi anak cucu kita? Bisa. Tapi begitu saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan, saudara bertobat, putus kutuk itu. Amin, saudara? Saudara harus percaya hal ini, karena darah Yesus cukup untuk menghancurkan setiap kutuk. Amin, saudara? Itu sebabnya sekarang ada berkat dalam hidup saudara. Ada berkat mengalir. Tapi juga saudara hati-hati. Kalau Tuhan bilang aku akan memberkati engkau selamanya, saudara hidup dalam keberkatan Allah. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, hati yang sukacita, itu berkat saudara. Tapi satu saat jalan saudara mulai mencong, gak di jalan Tuhan, maka berkat itu juga hilang saudara. Yang hadir adalah kutuk dalam hidup kita. Ya, saya mau kasih contoh saudara di dalam Alkitab, supaya kita tidak ngomong saja saya ya tanpa ada dasar. Saya akan kasih contoh di dalam Kejadian 49 ayat 5 sampai dengan 7. Simeon dan Lewi adalah kakak beradik. Senjata kekejaman ada di tempat tinggal mereka. Aku takkan bergabung dengan pertemuan rahasia mereka. Aku takkan ambil bagian dalam rencana mereka yang jahat. Dalam kemarahan mereka telah membunuh orang, dan mereka memotong binatang hanya untuk kesenangan. Terkutuklah amarah mereka, karena amarah mereka dahsyat. Terkutuklah murka mereka, karena murka mereka kejam. Aku akan menceberai-beraikan mereka dari antara anak-anak Yakub. Aku akan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Saudara, ternyata bukan hanya Ruben yang terkutuk dari 12 suku itu. Ternyata ada 2 lagi yang dikutuk, saudara. Yaitu siapa? Simeon dan Lewi. Bagaimana ceritanya? Mereka juga ada dosa, saudara. Karena mereka juga berdosa. Apa saudara? Membunuh orang. Membunuh orang, saudara. Ada pertumpahan darah. Ceritanya bagaimana? Dulu saya sudah ceritakan, saudara. Saya ulangi sedikit peristiwanya bagaimana. Waktu itu Dina, satu-satunya anak perempuan Yakub, ya saudara, Dina, itu diperkosa oleh Sikem, pangeran negeri itu. Ya saudara, di Kanaan, saudara. Singkat cerita, karena Sikem ini senang dengan Dina. Dia cinta sama Dina. Akhirnya dia bawa bapaknya menghadap Yakub untuk minta agar Dina menjadi istrinya. Tetapi Simeon dan Lewi marah di dalam hatinya. Kenapa? Karena adiknya telah diperkosa oleh Sikem, saudara. Dia marah. Nah kemudian mereka bilang, boleh adik kami dijadikan istri dari Sikem, boleh. Tapi kami punya syarat. Nah sebenarnya syarat ini adalah akal liciknya mereka. Syaratnya begini, setiap laki-laki di negeri ini harus disunat seperti kami orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani. Dan mereka setuju, Sikem seneng. Ya, oke, diumumkan. Jadi setiap laki-laki di negeri itu disunat, saudara. Sama seperti orang-orang Ibrani pada waktu itu. Hari ketiga ketika mereka menderita sakit, Simeon dan Lewi bawa pedang, masuk ke setiap rumah, dibunuh setiap orang. Dibunuh setiap orang, saudara. Inilah kejadiannya, saudara. Yakub nggak tahu masalah itu. Ya, Yakub nggak setuju sebenarnya dengan masalah itu. Dan ini adalah dosa besar. Ya, dan akhirnya Yakub juga marah kepada Simeon dan Lewi, saudara, dan akhirnya mereka terus pergi ke Betel.
Itu ceritanya seperti itu kemarin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, akibat dari perbuatan Simeon dan Lewi, maka terjadilah kutuk ini, ayat-ayat ini kepada mereka. Dan kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, Simeon itu juga gak ada pengaruhnya apa-apa. Simeon terjadi artinya tergenapi semua yang dikutukan ini kepada Simeon. Tapi bagaimana dengan Lewi, saudara? Suatu hari ketika Musa naik ke atas gunung mau bertemu dengan Tuhan, saudara, bangsa Israel ada di bawah. Mereka tunggu-tunggu, kok Musa gak turun-turun? Mungkin Musa mati kali di atas sana, kata mereka. Ayo kita kumpulkan gelang, anting, emas-emas semua kumpulin. Kita bikin lembu dan kita akan menyembah dia. Loh, ini nih terjadi, saudara. Mereka membuat lembu, patung lembu emas, dan kemudian mereka menyembah patung itu, saudara. Ketika mereka sedang menyembah patung itu, mereka melanggar hukum Taurat loh, saudara. Ya, karena tidak boleh ada Tuhan Allah lain selain Tuhan, ya toh. Kemudian saudara, Musa turun dari gunung. Ketika Musa turun dari gunung, dia lihat hal itu, kekejian bagi Allah. Musa marah. Musa bilang, siapa yang berpihak kepada Allah? Kemari. Saudara, yang memihak kepada Allah pada waktu itu adalah suku Lewi, saudara. Akhirnya Musa bilang begini, taruh pedang di kiri kanan. Kemudian berjalan berkeliling. Saudara, kebas-kebaskan pedang. Akhirnya pada waktu itu banyak yang mati, saudara. Ya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah suku Lewi berpihak kepada Musa. Itu sebabnya, saudara, suku Lewi menjadi imam di dalam rumah Tuhan. Dia mengubah dari kutuk menjadi berkat. Karena dia memihak kepada Tuhan. Tetapi Simeon tidak, saudara. Saudara lihat ini contoh bahwa yang dikutuk Simeon dan Lewi, tapi Simeon terjadi kutuk itu terus, tetapi Lewi mengubah kutuk itu menjadi berkat. Kenapa, saudara? Karena jalannya mulai lurus. Dia mulai sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya nggak panjang lebar firman Tuhan. Hati-hati dengan dosa. Bereskan kalau ada dosa. Yang pertama itu. Kedua, saudara, percayalah bahwa kutuk itu sudah lenyap, sudah putus. Saudara percaya? Amin. Jangan ragukan, karena darah Yesus mampu melenyapkan setiap kutuk. Ya, darah Yesus mampu melenyapkan setiap kutuk. Hal yang ketiga, komitmenlah kepada Tuhan, saudara. Seperti orang-orang Lewi. Mungkin saudara dulu hidup terkutuk karena orang tua kita, simbah kita punya jimat-jimat perdukunan, bahkan mungkin saudara udah dijadikan tumbal, bisa juga kan ya, saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan, kutuk itu sudah putus sama sekali dan diubah menjadi berkat. Amin. Ya, tahun 2023 saya harap kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita nyanyi Yesus Kau Kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendakmu, Ku perlu anugerah-Mu Tuhan. anugerah-Mu, nyatakan janjiku kepada. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Katakan bersama.
bersama-sama. Oh, kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Ya tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Ya tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biar setiap orang berdoa. Tuhan tahu hati kita. Apakah kita benar-benar kalau kita mengaku dosa benar apa tidak? Tuhan tahu hati kita, saudara. Kalau saudara berkata dengan hati nurani yang murni, setelah saudara mungkin mengoreksi diri, minta ampun sama Tuhan, minta darah Yesus untuk menyucikan kita, Dia pasti menyucikan kita dari dosa dan kesalahan kita. Dan kutuk itu sudah putus. Lewat saudara kutuk itu putus. Anak, cucu, cicit saudara akan diberkati oleh Tuhan ketika kita sungguh-sungguh ada di jalan Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan, darah-Mu itu sudah menyucikan kami dari dosa. Darah-Mu itu sudah membebaskan kami dari belenggu dosa. Darah-Mu itu membebaskan kami dari segala macam kutuk. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini berkat Allah yang dicurahkan kepada anak-anak-Mu. Hari ini kutuk itu berakhir, tapi hari ini berkat Allah mengalir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mau hidup lurus di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau hidup benar di hadapan Engkau, supaya kami terus diberkati oleh Tuhan sampai kami menutup mata. Terima kasih Bapa untuk memberkati kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari gereja. Untuk petugas pengumuman, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Siang hari ini kita telah diberkati firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Sidang kita Bapak Teddy. Dan pesan firman Tuhan saat siang hari ini, Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mau bertobat dan kita kembali hidup yang baru sesuai perintah Tuhan.
Kami atas nama jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pak Teddy atas pelayanannya pada saat siang hari ini bisa menjadi berkat bagi kami semua. Kemudian saya akan membacakan pengumuman dari gereja. Pengumuman yang pertama, ibadah tetap dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu pagi jam 6.30, siang jam 9 dan sore jam 5, dan jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, ibadah tunas remaja setiap hari Jumat jam 17 bertempat di gereja. Yang ketiga, ibadah KOM atau Komisi Muda setiap hari Sabtu jam 6 sore di gereja. Yang keempat, Natal Adi Yuswa diadakan besok pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, tempat Blowing Resto Kemuning, acara kebaktian Padang. Berangkat jam 9 sehabis ibadah pagi. Bagi Bapak Ibu Adi Yuswa yang mau mengikuti, harap mendaftar dan bisa menghubungi Ibu Tri Sunarsih atau Ibu Hari, Ibu Wanti, Ibu Staryo, Ibu Handayani, ataupun Mbak Dewi, Sekretaris Gereja. Pengumuman yang kelima, Natal Komisi Pria dan Keluarga besok pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 jam 7 malam bertempat rumah Bapak Saidi Mlembum. Mari kaum bapak bersama dengan keluarga bersama-sama merayakan sukacita Natal di Komisi Pria. Dan bagi Komisi Pria yang nanti waktunya luang, diharap jam 12 dapat kerja bakti di rumah Bapak Saidi Mlembum. Inilah beberapa pengumuman yang dapat kami bacakan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat buat bangsa, negara, dan gereja kita saat siang hari ini. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini Tuhan kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan akan memberi perlindungan atas bangsa kami. Jauhkan bangsa kami dari bencana dan malapetaka di tahun 2023 ini. Tuhan, dekatkan bangsa kami dengan kebaikan Tuhan dan kasih karunia Tuhan atas bangsa kami. Sehingga biarlah di tahun 2023 ini kebaikan Tuhan atas bangsa kami dapat nyata dirasakan untuk negara kami ini Tuhan. Kami menyerahkan Presiden sampai ke bawahan RW/RT ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berikan hikmat bijaksana dalam mereka memimpin dan bertanggung jawab, di mana Tuhan sudah tempatkan mereka menjadi pemimpin atas bangsa kami, sehingga ada suatu terwujud bangsa yang sejahtera, bangsa yang makmur di dalam negeri kami ini Tuhan. Kami juga saat ini menyerahkan untuk gereja kami Gideonayu Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati gereja kami Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu Gembala Sidang kami Bapak Teddy yang besok minggu ini Tuhan akan berangkat pelayanan di Medan Sumatera Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan akan memberkati Tuhan dengan berkat Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan yang ekstra dalam pelayanan hamba-Mu, sehingga di dalam pelayanan di Sumatera ini bisa menjadi berkat dan menjadi satu contoh teladan di dalam pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Kami menyerahkan juga Bapak Agus Darmono bersama keluarga. Kami menyerahkan Bapak Yohanes Tanggang bersama keluarga. Kami menyerahkan Mami Eli. Kami menyerahkan Ibu Tri Sunarsih, Ibu Hari ini dalam tangan kuasa darah-Mu. Berkati kelima hamba-Mu bisa menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini, dan nama Tuhan dipermuliakan karena pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja, mungkin baik dari profetik, baik dari OMG, mungkin baik dari Pintas, Diaken, dan yang lainnya Tuhan. Berkati setiap pelayanan yang ada di gereja kami Tuhan. Satukan di dalam visi misi gereja kami untuk menjala jiwa, di mana banyak jiwa-jiwa yang belum ikut Engkau Tuhan.
banyak jiwa-jiwa yang hilang Tuhan kembali ke gereja kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan cabang gereja kami Gideon Ayu yang ada di Ampel, ada di Boyolali, ada di Gumeng, ada di Banyuanyar, ada juga di Jenggerik Tuhan. Berkati semua cabang yang ada gereja kami ini, Tuhan akan membawa cabang-cabang gereja kami supaya mereka bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan di tahun ini Tuhan. Kami mengucap syukur punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa, dan kami percaya dengan iman tahun 2023 ini iman kami kuat mengikut Engkau, kemenangan akan kami raih, dan Tuhan akan memberi kesuksesan bagi kami semua. Amen. Terima kasih, kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita tengadahkan tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami, membimbing kami dan memimpin kami dari kemenangan kepada kemenangan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Engkau memberkati aku, berlimpah